Gangguan ini bisa menyebabkan seseorang yang mengalaminya bisa berpikir ingin mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat. Pada kali ini saya ingin membahas tentang bullying. Dan ini sedang ramai terjadi saat ini. Yaitu berita terbaru adalah seorang anak bernama Rizal, penjual gorengan keliling, yang dia dibully bahkan sampai dipukul oleh orang yang lebih tua. Dan tentu saja bukan hanya ini, ada beberapa artis yang juga dibully sering sekali seperti Lucinta Luna, Roy Kiyoshi, dan terbaru adalah Via Valen. Coba bayangkan dan rasakan jika Anda menjadi mereka. Apa yang Anda rasakan? Tentu perasaan yang sangat tidak nyaman. Betul? Ya. Jadi, perlu Anda ketahui bahwa bullying bisa menyebabkan efek yang kurang baik. Tentu saja pada korban bullying dan ternyata juga pada orang yang membuli. Apa saja sih efek dari bullying ini? Yang pertama, akan mempengaruhi kepercayaan dirinya. Biasanya, orang yang sering dibully, kepercayaan dirinya sangat rendah. Yang kedua, tentu saja mempengaruhi akademiknya. Biasanya dia tidak semangat untuk sekolah dan belajar. Yang ketiga, membuat seseorang menjadi cemas. Yang keempat, bahkan bisa menyebabkan depresi. Pada depresi yang berat, ini sangat tidak menyenangkan. Gangguan ini bisa menyebabkan seseorang yang mengalaminya bisa berpikir ingin mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Serem ya? Dalam waktu dekat ini sudah dirasakan oleh Via Valen. Jadi, bagi Anda yang suka mengkritik, baiknya pilihlah kata-kata yang lebih baik, kata-kata yang lebih halus dan positif. Dan yang kelima, korban bullying biasanya banyak yang akhirnya menggunakan obat-obat narkotika. Serem sekali efek ketergantungan obat. Kita juga pasti mengingatnya. Masih dalam beberapa waktu terakhir ini, ada korban-korban artis yang sangat sering dibully. Siapa itu? Ya, Lucinta Luna dan Roy Kiyoshi. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka menggunakan narkoba. Terkesan sepele bullying, tetapi efeknya sangat tidak terduga. Jadi, please stop bullying. Bagi Anda, orang tua yang mempunyai anak di rumah, bagaimana sih cara mengetahui anak mendapatkan kekerasan atau bullying seperti ini? Anda bisa mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama, biasanya anak sering gelisah. Yang kedua, biasanya ada ketakutan untuk pergi sekolah. Yang ketiga, nilai pelajarannya menjadi merosot. Yang keempat, anak jadi kurang percaya diri. Beberapa kasus disertai dengan luka fisik akibat kekerasan di dalam bullying. Inilah ciri-ciri korban dari bullying. Jadi bagi Anda, orang tua di rumah sana yang punya anak, jika menemui ciri-ciri ini, sebaiknya Anda berbicara dari hati ke hati dengan anak Anda dan mencari sumber permasalahannya. Sebetulnya bisa nggak sih orang-orang korban bullying ini bisa berubah menjadi survive, sukses, dan luar biasa? Tentu saja bisa. Contohnya, banyak tokoh-tokoh besar yang mengalami ini, seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan tokoh-tokoh dunia lainnya. Mereka rata-rata pernah mengalami ini di sekolahnya. Apa yang terjadi mereka sehingga mereka bisa berubah menjadi orang sukses dan berpengaruh di dunia? Ada satu hal yang dibutuhkan bagi orang-orang bullying, yaitu yang pertama, support dari orang terdekatnya, yaitu orang tua. Mereka korban bullying butuh perlindungan. Yang kedua, yaitu kata-kata positif dari otoritasnya. Otoritas ini adalah orang tuanya juga. Ini pernah dialami oleh saya. Sedikit cerita tentang masa kecil saya juga korban bullying. Saat kelas 1 SD, saya adalah siswa dengan ranking 2 dari bawah. Hampir semua nilai saya merah. Dan semua orang di sekolah
menjauhi saya, menganggap saya bodoh, bahkan gurunya pun menganggap saya bodoh. Saya mendapat julukan oleh teman saya, yaitu si lembek. Pernah suatu hari, ada seseorang yang jahil dan menempelkan sebuah kertas. Saya lupa apa isi persisnya, tetapi kertas di punggung saya itu membuat seluruh orang di kelas saya menertawakan saya. Saat itu yang saya rasakan adalah sangat sedih dan saya pun menangis. Bayangkan jika ini terjadi pada Anda. Apa yang dilakukan oleh orang tua saya saat itu? Saat semua orang berpikir saya bodoh, saat semua orang mengata-ngatai saya, apa yang dilakukan orang tua saya? Orang tua saya memberi harapan cahaya pada saya. Walaupun faktanya nilai saya merah semua, mama saya terutama, beliau selalu berkata, kamu pasti jadi orang pintar, kamu kelak jadi dokter. Seperti menjentikan jari, perlahan tapi pasti, subhanallah, nilai saya berubah. Bahkan saya bisa membuktikan bahwa saya bisa ranking 1 di kelas saya. Dan saat SMA, saat dilakukan tes IQ, ini hasilnya. Subhanallah. Jadi yang diperlukan oleh orang tua korban anak bullying adalah Anda harus mendukung anak Anda dan mensupportnya, dan tanamkan dalam pikiran bawah sadarnya bahwa dia anak yang hebat, anak yang luar biasa, cerdas, dan membanggakan. Saya baru tahu setelah saya kuliah dan selesai menjadi dokter, ternyata dulu saya mengalami disleksia. Jadi bagi semua orang tua di sana, tetap semangat ya jika anak Anda mengalami sesuatu yang berbeda. Insya Allah, Allah memberikan suatu hari nanti kelebihan pada anak Anda. Amin. Semoga cerita saya menginspirasi Anda. Dan bagi korban bullying di sana, tetap semangat. Anda luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like ya jika Anda mendapatkan manfaat dari video kali ini. Silahkan Anda bisa menulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Jika Anda membutuhkan informasi kesehatan lainnya, Anda bisa menyimaknya di video saya berikut ini. Untuk subscribe, Anda bisa memencet foto saya berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat.